Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM 091058032230. Kelas F semester 7. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, serta berbagai tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan proses yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan. Reformasi ini tidak hanya berbicara tentang perubahan struktur, tetapi juga menyangkut perbaikan sistem, pola pikir, budaya kerja, hingga tata kelola organisasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, melalui reformasi birokrasi diharapkan pemerintah dapat meninggalkan praktik-praktik lama yang kaku, lambat, dan kurang responsif, lalu beralih pada pola kerja yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Nah, dalam konteks pelayanan publik, reformasi birokrasi menjadi landasan penting untuk menghadirkan inovasi. Inovasi pelayanan publik dapat berbentuk penyederhanaan prosedur layanan, pemangkasan birokrasi yang tidak perlu, hingga pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk mempercepat proses pelayanan. Contoh inovasi misalnya penggunaan sistem pelayanan digital, penerapan aplikasi terpadu untuk administrasi masyarakat, serta penggunaan kanal-kanal layanan online yang memungkinkan masyarakat mengakses pelayanan kapan saja tanpa harus ke kantor desa secara langsung. Inovasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga membuat proses pelayanan menjadi lebih transparan karena setiap tahapan dapat dipantau secara terbuka. Dengan terus berkembangnya teknologi dan meningkatnya tuntunan masyarakat, inovasi pelayanan publik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus terus dilakukan agar pemerintah dapat tetap relevan di tengah perubahan zaman. Namun, pelaksanaan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas. Aparatur pemerintah merupakan aktor utama yang menjalankan seluruh sistem pemerintahan. Karena itu, kualitas SDM aparatur menentukan berhasil atau tidaknya berbagai agenda perubahan. Pengembangan SDM aparatur menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah masih adanya pola pikir lama yang sulit berubah, seperti resistensi terhadap teknologi, ketidakmauan untuk meningkatkan kompetensi, atau kurangnya kesadaran terhadap nilai integritas dalam bekerja. Tantangan lainnya adalah kesenjangan kemampuan antar aparatur, baik dalam hal kompetensi teknis maupun sosial dan etika pelayanan. Nah, di era digital seperti sekarang, aparatur dituntut untuk memiliki kemampuan yang jauh lebih kompleks. Mereka tidak hanya perlu menguasai aspek-aspek administratif, tetapi juga harus mampu memahami teknologi informasi, melakukan analisis kebijakan, menyelesaikan masalah secara kreatif, serta berkomunikasi efektif dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu, pengembangan kapasitas aparatur menjadi penting. Pelatihan, pendidikan berkelanjutan, penilaian kinerja yang objektif, serta pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi merupakan beberapa langkah yang perlu diperkuat. Pemerintah juga perlu membangun lingkungan kerja yang mendukung inovasi sehingga aparatur merasa aman untuk mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal. Tantangan berikutnya adalah aspek integritas. Reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik akan sulit berkembang bila aparatur masih menghadapi masalah integritas seperti praktik maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakjujuran dalam menjalankan tugas. Karena itu, pembangunan karakter aparatur menjadi kunci agar sistem birokrasi tidak hanya semakin modern secara teknis, tetapi semakin bersih secara moral. Pelaksanaan
Kode etik, pengawasan yang efektif, serta budaya kerja yang menekankan keteladanan merupakan komponen yang penting yang harus berjalan secara konsisten. Nah, selain itu, lingkungan masyarakat yang semakin beragam dan dinamis juga menjadi tantangan tersendiri. Aparatur dituntut untuk mampu memahami kebutuhan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat desa, masyarakat urban, dan masyarakat multikultur, hingga kelompok rentan. Kemampuan komunikasi publik, empati, dan pemahaman sosial menjadi kompetensi yang semakin penting dimiliki. Dalam situasi seperti ini, pelayanan publik tidak hanya tentang prosedur yang baik, tetapi juga tentang pendekatan yang manusiawi dan inklusif. Dengan mempelajari reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, dan tantangan pengembangan SDM aparatur, kita memahami bahwa agenda perubahan pemerintahan tidak dapat berdiri sendiri. Reformasi membutuhkan inovasi, dan inovasi membutuhkan aparatur yang kompeten, berintegrasi, dan mampu beradaptasi. Nah, semua komponen ini saling berhubung dan tidak bisa dipisahkan. Keberhasilan pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat bergantung pada sejauh mana ketiga aspek tersebut dapat berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Oleh karena itu, pembahasan minggu ini mengajak untuk memandang birokrasi bukan sistem yang statis, tetapi harus sebagai organisasi yang terus berkembang, tumbuh, beradaptasi seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.